Unsur yang kedua ada expand, itu penurunan manfaat ekonomi selama peredakuntansi dalam bentuk arus keluar. Dan di mana sih adanya peningkatan dan bisa juga adanya peningkatan kewajiban. Contohnya bagaimana? Di sini ada transaksi bayar gaji secara cash. Jadi ketika si perusahaan punya karyawan dan akan membayar gaji bulan ini, contohnya bulan September, maka di situ kan ada pengurangan arus kas dong, ada pengeluaran arus kas karena si perusahaan harus membayar kasnya. Dan adanya kenapa perusahaan harus membayar kas? Karena adanya gaji yang harus dibayar kepada karyawannya. Maka gaji itu diakui sebagai beban. Nah, si perusahaan juga selain adanya pengurangan kas, juga akan bisa menimbulkan penambahan kewajiban. Contohnya bagaimana? Masih seputar gaji, ketika gaji tersebut harusnya dibayar bulan September, tapi karena perusahaan belum mempunyai uang, maka perusahaan bisa menangguhkannya ke bulan selanjutnya. Sehingga di situ si gaji itu akan diakui di bulan September sebagai beban karena transaksi karyawan bekerja dilaksanakan di bulan September, tetapi untuk kewajibannya itu akan meningkat. Kenapa? Karena di bulan September ada peningkatan hutang gaji yang diakibatkan si perusahaan belum membayar gaji karyawannya gara-gara belum punya uang tadi kan. Sehingga di sini si kewajibannya bertambah, yaitu harus membayar gaji, dan kas perusahaan akan berkurang di bulan depan karena si perusahaan harus mengeluarkan uang untuk membayar gaji. Itu definisi untuk expense. Nah, untuk expense ini meliputinya ada dua, sama seperti yang income tadi. Ada untuk yang expense ada yang termasuk ke dalam expense, ada yang termasuk ke dalam loss. Perbedaannya apa? Sama, kalau untuk expense ini aktivitas yang terjadi, yang biasa terjadi dialami oleh perusahaan. Contohnya tadi ya, beban gaji. Gaji setiap bulan selalu terjadi, maka gaji diakui sebagai beban. Terus penyusutan juga diakui sebagai beban. Lalu kita menyimpan uang di bank, ada biaya administrasinya, maka tuh biaya administrasi masuk ke expense. Ada lagi beban untuk penyisian piutang tak tertagih. Itu kan pasti setiap periode itu kita harus menyisikan, memperkirakan kira-kira berapa ya jumlah piutang yang tidak akan tertagih. Itu maksudnya ke beban juga. Lalu untuk loss contohnya apa? Untuk loss itu kan transaksi yang tidak biasanya terjadi di perusahaan, seperti tiba-tiba ada perusahaan mengalami bencana alam nih, banjir atau kebakaran. Nah, kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari adanya bencana alam atau suatu transaksi yang kebakaran itu kan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian, harus mengeluarkan si perusahaan mengalami pengeluaran arus kasnya. Nah, hal tersebut mengakibatkan adanya expense, tetapi karena transaksinya tidak biasa, maka kebakaran, bencana alam itu termasuk ke dalam loss. Sehingga di sini untuk contoh-contohnya demikian. Nah, lalu yang selanjutnya untuk format di income statement, tadi kan ada dua ya, ada yang format satu dalam bentuk satu laporan dan bentuk dua laporan. Kalau untuk satu laporan itu simpel, adanya di revenue dikurangi expense dapat net income. Tapi kalau sepertinya untuk untuk yang bentuk dua laporan itu biasanya ada merincian lebih detail di laporan laba rugi yang disajikan. Contohnya untuk revenue, di revenue itu kan biasanya kalau di perusahaan dagang sama ya, ada sales dikurangi sales diskon, dikurangi sales itu dan seterusnya, ada check cost juga. Tetapi kalau sepertinya untuk yang di expense-nya, jika di laporan bentuk satu laporan itu expense hanya dilaporkan digabung satu aja, tidak dipisahkan. Tapi kalau untuk yang bentuk dua laporan, si expense-nya itu terpecah sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Ada yang termasuk ke dalam selling expense, ada yang termasuk ke dalam administrative expense, ada yang termasuk ke dalam other income expense. Perbedaannya apa sih yang tiga klasifikasi expense ini? Kalau untuk yang saling expense, semua beban yang berkaitan dengan penjualan itu masuknya ke
selling expense. Tetapi kalau administrative expense itu di luar di luar transaksi yang berhubungan dengan penjualan. Kalau untuk other income and expense itu di luar kegiatan operasionalnya. Contohnya bagaimana untuk yang selling expense, gaji perusahaan apa ya? Perusahaan Indofood kan memiliki akuntan, manajer, terusnya itu karyawan. Nah, gaji yang dikeluarkan oleh Indofood untuk akuntan, untuk manajer, untuk karyawan-karyawan di produksinya itu kan secara tidak langsung ya untuk memproduksi suatu produknya, sehingga gaji mereka termasuk ke dalam administrative expense karena tidak langsung berhubungan dengan penjualan. Tetapi kalau mereka mempekerjakan orang atau karyawan untuk menjual atau mempromosikan produk baru mereka kepada masyarakat, nah atau biasa sering kita sebut SPG ya, atau selling promotion girls, atau laki-laki lama untuk selling mungkin untuk mempromosikan ya. Nah, hasil gaji yang dikeluarkan oleh Indofood untuk membayar sales itu harus diklasifikasikan ke dalam selling expense karena karena si karyawan yang mempromosikan langsung produknya ke masyarakat itu langsung berkaitan dengan penjualan produk. Tetapi kalau gaji akuntan itu kan tidak langsung ya, gaji manajer, maka yang gaji yang tidak langsung itu masuknya ke dalam administrative expense. Nah, untuk other income and expense itu kan di luar kegiatan operasionalnya. Karena contohnya kalau kegiatan operasional Indofood itu dalam memproduksi barang dan menjual barang, sehingga kalau ada timbul beban beban administratif seperti pada saat administratif yang ada di ketika si Indofood menyimpan uang dan ada beban administratif yang ditangguhkan, itu kan bebannya bukan diakibatkan adanya transaksi produksi dan jual beli barang, tetapi gara-gara dia menyimpan uang saja, sehingga beban administratif yang ada di bank itu dialokasikannya tidak ke selling, tidak juga ke administrative expense, tetapi masuknya ke dalam other income and expense sebagai interest expense. Lalu yang dividend revenue juga sama. Si PT Indofood ternyata dia juga untuk menambahkan menambah asetnya itu dia menyimpan cash di PT Ultras, sehingga dengan membeli sahamnya, sehingga setiap tahun si Indofood akan menerima dividen. Nah, dividen tersebut akan diakui sebagai other income karena dividen itu diterima bukan gara-gara hasil penjualan dan hasil produksi Indofood, tetapi gara-gara dia menyimpan uang di perusahaan lain sehingga adanya penerimaan dividen. Nah, dividen itu diklasifikasikannya bukan ke selling, bukan ke administratif, melainkan masuk ke other income. Seperti itu ya perbedaan yang expense. Nah, lalu di sini setelah ke gross profit dikurangi dengan jumlah beban-beban, dapatlah income before income tax, laba sebelum pajak atau beban laba operasi. Nah, untuk pajak itu harus terpisah ya dari dari laba operasional, karena si pajak ini dihitung dihitungnya dari laba yang dihasilkan oleh suatu wajib pajak setiap periode. Jadi semakin besar laba operasional perusahaan, semakin besar beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut dan harus dibayar. Nah, setelah di sini dihitung income tax-nya 6666, maka income after tax-nya itu senilai 164. Ini laba bersih setelah pajaknya. Laba bersih setelah pajak ini yang nantinya akan diatribusikan dan dibagikan kepada pemegang saham serta dialokasikan kepada penambah modal si perusahaan. Jadi untuk laba bersih yang bentuknya 2 laporan itu yang net income after tax atau net income for the year, di mana si laba bersih tersebut sudah dikurangi dengan pajak. Nah, untuk yang tadi kan lebih simpel ya formatnya, tapi kalau untuk yang format yang kedua itu bisa lebih rinci, kalau nanti kan lebih rinci ya, kalau ini untuk lebih simpel. Kalau yang kita lihat di bank yang tadi saya download yang BNI itu kayaknya mereka menerapkannya yang format 2 karena mereka langsung menyimpan akumulasi sesuai dengan
klasifikasi beban dan pendapatannya saja, tidak serinci yang disajikan di format yang satu tadi. Jadi untuk format laba rugi bisa menggunakan format satu yang detail atau juga bisa menggunakan format 2 yang simpel. Yang pasti ketika kita mau menggunakan yang simpel yang format 2 itu di CAR-nya harus dirinci angka-angka yang dihasilkan yang dari masing-masing akun ini dihasilkannya dari apa saja, terdiri dari akun apa saja, sehingga harus dirinci di CARK.